bersenang-senang kemudian. Jadi itu Rasulullah dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah dalam kondisi yatim, tidak punya ayah, meninggal dunia. Ibundanya setelah menyusui pun meninggal, dirawat oleh kakeknya, enggak lama kakeknya pun meninggal, dan dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pamannya pun adalah seorang yang miskin, memiliki anak banyak, kesulitan dalam menafkahkan, tapi dia tetap mengurusi Nabi Muhammad. Mengajak Nabi Muhammad sejak kecil berdagang ke negeri Syam. Untuk apa? Mendapatkan manfaat barokah dari Allah. Yang pada akhirnya dengan semangatnya Rasulullah, dia berdagang dari kesulitan, dari kesusahan, dari paceklik, dari kemiskinan. Akhirnya Rasulullah tabah, ikhlas, ridho, semangat. Maka hasilnya adalah berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang akhirnya Rasulullah diberikan derajat yang tinggi, dijadikan sebagai Rasul, memiliki banyak pengikutnya. Sampai saat ini kita mengenang. Maka Rasulullah pun sejak kecil dia dengan hari kelahirannya selalu bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa ia bersyukur? Dengan cara ia berpuasa. Dengan cara bersedekah. Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Rabi ulang tahun, merayakan. Apakah Rasulullah merayakan? Ya, dia merayakan dengan cara berpuasa. Jadi tidak sia-sia lahirnya Rasulullah, ulang tahunnya Rasulullah tidak sia-sia. Rasulullah berpuasa setiap hari Senin. Maka kita disunahkan untuk berpuasa hari Senin karena Rasulullah lahir. Puasa Senin Kamis kan? Nah, hari Kamisnya Nabi Adam lahir. Para nabi yang diberikan keselamatan pada hari Kamis. Maka Senin dan Kamis puasa sunnah. Nah, anak-anak sekalian, jadi intinya kita percaya semua dengan apa yang telah Allah gariskan dari rukun iman. Apa rukun iman? Rukun artinya sesuatu yang wajib. Ya, kalau ibarat bangunan, rukun itu adalah tiang. Tiang itu pojok-pojokannya. Kalau bangunan cuma batu, nggak ada tiangnya, pojok-pojokannya nggak ada, maka bangunan akan runtuh. Agama Islam pun, kalian pun menjadi Rabi, Fatan, menjadi Arziki, Aisyah, Maulidah tidak akan kuat kalau tidak punya rukun, tidak punya pondasi. Maka imannya harus diteguhkan. Satu, iman kepada Allah, percaya kan adanya Allah walaupun nggak kelihatan, ya kita harus percaya, yakin. Setan aja kita percaya adanya setan, jin aja kita percaya adanya jin. Listrik kelihatan nggak tuh setrumnya? Nggak kelihatan. Percaya nggak itu ada setrum? Percaya kan? Nah, makanya percaya kepada hal yang gaib, yaitu Allah. Percaya dengan yang gaib, Rasul. Dan yang ketiga, yang kedua percaya kepada malaikat dan Rasul. Yang ketiga, malaikat yang kedua. Nah, hari ini kita belajar beriman. Apa tuh iman? Iman artinya percaya. Antuk mina billahi, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat, wa rusuli, pada Rasul. Jadi hari ini kita belajar tentang malaikat. Kalau Rasul kemarin kayaknya sudah ada 25 nabi. Adam, Idris, Nuhud, Soleh. Sampai yang ke-25 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang hafal? Angkat tangan. Saya, Pak. Saya. Coba. Jangan lihat buku. Ya, pinter. Ayo. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ismail, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Syuaib, Nabi Ayub, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zulfikri, Nabi Zakaria, Nabi Yunus, Nabi Yahya, Nabi
Isa, Nabi Muhammad. Nah, 2 kelewatkan. Nabi Hud dengan Nabi Ibrahim. Oh iya. Nah, Tapi jadi oh, iya, benar. kamu nyebutnya Ismail aja. Maka yang lebih enak, Nak, semuanya adalah hafalan. Hafalannya itu dengan urut nyanyian. Adam, Idris. Ini susun nih, susun. Harus nyusun, nggak boleh nggak nyusun. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. 25. Wal akhir khatimul anbiya, dan yang terakhir adalah nabi penutup para nabi adalah Nabi Muhammad al-Mustafa. Anak-anak sekalian, itu yang lainnya dihafalkan juga tentang nama-nama nabi ya, Nak ya. Materi kita kemarin. Sekarang materi kita tentang rukun iman yang kedua, yaitu percaya kepada malaikat. Ya. Percaya kepada malaikat. Nah, percaya malaikat-malaikat kita, malaikat-malaikat apa saja sih? Malaikat-malaikat Allah. Nah, ini Bapak putarkan di sini. Share malaikat-malaikat Allah. Kita saksikan dulu sebentar. Rezeki, malaikat Israfil meniup sangkakala, malaikat Israel mencari. Nama-nama untuk Islam, malaikat yang kedua. Mari kita mengenal 10 nama malaikat yang wajib kita percaya bersama tugas-tugasnya. Malaikat Jibril membawa wahyu, malaikat Mikail menurunkan rezeki, malaikat Israfil meniup sangkakala, malaikat Israel mencabut nyawa, Munkar dan Nakir bertanya dalam kubur, malaikat Raqib mencatat kebaikan, malaikat Atid mencatat kejahatan, malaikat Ridwan menjaga syurga, malaikat Malik menjaga neraka. Mari kita mengenal 10 nama malaikat yang wajib kita percaya bersama tugas-tugasnya. Malaikat Jibril membawa wahyu, malaikat Mikail menurunkan rezeki, malaikat Israfil meniup sangkakala, malaikat Israel mencabut nyawa, Munkar dan Nakir bertanya dalam kubur, malaikat Raqib mencatat kebaikan, malaikat Atid mencatat kejahatan, malaikat Ridwan menjaga syurga, malaikat Malik menjaga neraka. Mari kita mengenal 10 nama malaikat yang wajib kita percaya bersama tugas-tugasnya. Malaikat Oke. Udah ya. Nah, itu diantaranya sebab share malaikat. Siapa yang sudah hafal nama-nama malaikat? Udah mulai nih. Yuk. Masih ada. Ayo, siapa yang sudah hafal, Nak? Siapa yang sudah hafal? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Munkar dan Nakir, malaikat Raqib dan Atid, malaikat Ridwan dan Malik. Kelihatan nggak nih? Kelihatan? Malaikat dan tugasnya. Jibril menyampaikan wahyu. Tuh, malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Mikail menurunkan rezeki. Berarti menurunkan hujan juga ya. Hujan adalah rezeki dari Allah. Israfil meniup sangkakala.
Israel mengambil nyawa atau mencabut nyawa. Munkar dan nakir menyoal dalam kubur, artinya menanyai di alam kubur. Apa yang kamu lakukan selama kamu hidup, apa yang kamu kerjakan selama hidup, ngapain aja akan ditanya di dalam kubur. Buat apa kamu punya harta? Buat apa kamu punya pekerjaan? Ditanyain dalam kubur. Malaikat Raqib mencatat amal kebaikan, Atid mencatat amal kejahatan, Malaikat Ridwan menjaga pintu surga, Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Hafal 10. Boleh ketukar nggak, Pak? Artinya tidak nyusun nggak apa-apa. Kalau Nabi tadi harus nyusun. Karena Nabi itu memang zamannya sesuai dengan zamannya berurutan. Kalau ini malaikat tidak, karena dia hanya dengan tugas. Padahal malaikat banyak, nah ada malaikat hafazoh, ada malaikat banyak sekali. Tapi yang kita wajib ketahui cuma 10. Itu malaikat Jibril. Tugasnya Jibril. Memberi wahyu kepada Nabi Malaikat dan Mikail. Rasul. Mikail. Memberikan Dan rezeki. Malaikat Raqib mencatat amal baik. Malaikat Atid mencatat amal buruk. Malaikat Munkar menanyai dalam kubur. Malaikat Nakir menanyai dalam kubur. Malaikat Ridwan. Menjaga Malaikat Malik. penjaga pintu neraka. Malaikat Israfil. Meniup trompet sangkakala di Malaikat hari Israel. Mencabut nyawa. Israel mencabut nyawa. Malaikat Israel mencabut nyawa. Oke, anak-anak sekalian. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, semoga selalu sehat dan bahagia. Materi agama Islam kelas 4. SDS Pelita, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat artinya mengakui keberadaan malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya adanya malaikat termasuk dalam rukun iman kedua. Buku Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti menjelaskan iman kepada malaikat tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Yuk sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, yaitu Allah. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan pada Engkaulah tempat kembali. Jadi tugas kalian apa? Hari ini Bapak memberikan tugas hafalan dengan voice note. 10 nama malaikat beserta tugasnya tanpa melihat buku. Dan juga jangan lupa untuk menulis 10 nama malaikat Allah beserta tugasnya di buku tulis kalian.
Jadi kamu nulis dulu di buku tulis, nama malaikat yang Bapak sudah share beserta tugasnya. Setelah itu kamu hafalkan. Setelah kamu hafalkan, tadi Bapak kirim buku yang dikasih checklist hafalan-hafalan. Kamu hafal malaikat, rukun Islam, rukun iman, itu ada di checklist. Jika ada kesulitan dalam belajar, minta tolong Abi dan Umi untuk membantu. Atau tanyakan ke Bapak. Jawaban dikirim ke WhatsApp. Kelas, terima kasih atas tugas yang telah dikerjakan. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada Abi dan Umi yang telah mendampingi Ananda belajar di rumah. Paham? Paham. Oke. Ya, kita lihat di sini. Paham. Kita lihat di sini. Anak-anak sudah siap berbagi pengalaman hari ini? Ayo jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya. Dengan sabun pada air mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Hei? Kenapa? Belum di-share. Belum di-share. Belum di-share. Aduh, Bapak pikir sudah. Oke. Udah? Kelihatan? Sudah. Oke ya. Anak-anak sudah siap berbagi pengalaman hari ini? Ayo jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya. Dengan sabun pada air mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Nah, kalau sudah cuci tangan, mari kita bersiap memulai pembelajaran. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Mintalah bantuan kepada Abi, Umi, Papa, Mama, Ayah, Ibu, Mami, Papi, untuk mendampingi kalian. Ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran. Jangan lupa ucapkan tolong bila minta bantuan. Jangan lupa ucapkan tolong bila minta bantuan. Juga ucapkan maaf apabila melakukan salah atau kesalahan. Dan ucapkan terima kasih. Ya, ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Terima kasih Umi. Terima kasih Abi yang sudah memberikan minum susu. Terima kasih Umi yang sudah mendampingi belajar. Begitu. Ya, 10 nama malaikat ini ada di sini. Oke, tugas Ananda adalah menghafalkan, menulis dulu. Menulis di buku sebanyak 10 nama malaikat beserta tugasnya. Ditulis di buku tulis kalian, buku latihan. Setelah itu hafalkan. Voice note menjadi bagian dari kalian. Bapak screen share. Raihan yeay. Maulida, tolong dibuka videonya nak. Cantik gantengnya biar Bapak lihat. 1, 2. Raihan yeay. Senyum. Oke, ulangi lagi. Senyum. Nah. Senyum, Raihan yeay mana? Oke. Ya, itu ada ya di inian ya tugas kalian. Absensinya. Mana ada pertanyaan? Ayo yang mau bicara, yang mau cerita. Ya pada akhirnya kan Nabi Muhammad. Alfi. Apa Rabi? Saya pernah baca nih cerita tentang Nabi Muhammad. Nah, ketika sudah besar, kan kaum Quraisy pernah melakukan pemboikotan kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Pemboikotan tuh apa sih, Pak Lutfi? Nih, pemboikotan begini. Diboikot, tahu diboikot. Pemboikotan itu menahan agar tidak usah. Karena ketika itu begini pemboikotan. Umpama kita orang Indonesia makan makanan yang halal semuanya. Ya. Yang halal kita makan, yang haram kita tidak makan.
Nah, suatu saat ada negara lain masukin daging-daging babi diolah, makanan-makanan diolah. Ternyata dia itu dari produk perusahaan orang-orang Yahudi. Wah, akhirnya udah Indonesia tidak ada yang memakan, tidak ada yang membeli, tidak usah bekerja sama. Nah, itu kita boikot. Kita putus hubungan-hubungannya, namanya memboikot. Nah, ketika itu Rasulullah dulu karena dia mengajak para kaum Quraisy masuk Islam, pengikutnya sudah mulai banyak, tapi makanannya kurang. Ya, karena orang Quraisy memimpin pasar. Orang Quraisy menjadi pemimpin kebutuhan pokok makanan. Akhirnya, Rasul, kalau engkau, Muhammad, jika engkau masih berdakwah dengan ke umat-umatmu, cukup sampai di sini. Aku tidak mau bekerja sama, tidak mau menjual, tidak mau membeli. Nah, gitu dia kaum Quraisy. Akhirnya karena kaum Quraisy merasa dia yang punya bahan makanan pokok, dia nggak mau kerjasama dengan orang-orang Muslim. Apakah Nabi Muhammad gentar? Enggak. Tetap Nabi Muhammad dengan para pengikutnya makin banyak walaupun diboikot. Nah, jadi pemboikotan itu begitu intinya. Ya. Jadi kalau seandainya kalian mau tanya apa yang dimaksud dengan boikot. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu boikot? Nah, adalah wujud tindakan tidak mau berurusan, tidak mau menggunakan atau tidak mau membeli. Gitu. Jadi semacam wujud protes. Tidak mau membeli, tidak mau bekerja sama. Wujud protes. Gitu. Karena kalau perang nanti dia kalah. Umat Islam banyak. Wah, perang dia banyak. Ya, dia takut kan, takut mati. Kaum Quraisy takut mati, takut perang. Bagaimana ya? Udah diboikot aja, nggak usah kasih makanan. Nanti juga kelaparan umat Islam, begitu. Ada pertanyaan? Kalau tahun kesedihan tuh setiap tanggal berapa Pak Lutfi? Apa? Soalnya waktu saya baca tentang Nabi Muhammad itu kan Abu Thalib meninggal dunia, disusul tak beberapa lama kemudian Khadijah istri tercintanya juga meninggal dunia. Memang maksudnya tuh disebut Amul Husni itu setiap tanggal berapa? Amul Husni, tahun kesedihan. Itu tahun kesedihan enggak diperingati. Jadi kalau peringatan itu berbeda dengan perayaan ya. Peringatan itu kalau ditanya apa itu peringatan? Peringatan itu adalah nasihat. Dalam kamus bahasa Indonesia, peringatan itu adalah nasihat, teguran atau sebagainya. Kalau perayaan ya pesta, kayak tadi Bapak jelasin. Nah, sekarang Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang dilahirkan pada hari Senin dari kondisi kelaparan, kesulitan, ya, kekurangan. Maka turunnya surat Ad-Duha. Apa surat Ad-Duha itu turun? Nah, kamu kalau sudah hafal surat Ad-Duha, di dalam surat Ad-Duha itu ada bacaan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, itu ayat ketiga ya. Ayat ketiga, sebab-sebab turunnya itu begitu. Nabi Muhammad ketika itu diberikan petunjuk ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu sekali-kali tidak meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu. Karena Nabi Muhammad miskin, dia sebetulnya nggak benci. Allah tidak membenci, tidak membiarkan begitu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik daripada permulaan. Nah, jadi kita memang hidup disuruh susah-susah dahulu, nanti bersenang-senang kemudian. Yang pada akhirnya Nabi Muhammad ujian terus dari sejak dia lahir, dia anak-anak, dia remaja, sampai dia itu dewasa, kemudian dia ditinggalkan, meninggal pamannya, Abu Thalib, dan meninggal, istrinya meninggal. Sendiri lagi itu Nabi Muhammad. Nah, Amul Huzni, tahun kesedihan. Kapan sedihnya Nabi?
ketika wafatnya Abu Thalib. Ya, wafatnya Abu Thalib dan istrinya yang bernama Khadijah. Gitu. Kapan terjadi itu? Nah, itu Amul Huzni itu terjadi kira-kira Rasulullah ketika itu sudah jadi nabi, 10 tahun menjadi nabi. 10 tahun kenabian. Ya, tahun ke-10 kenabian. Berapa umur nabi? Ayo. Berapa umur nabi jadinya? Nabi Muhammad jadi nabi kapan? Umurnya berapa tahun? Umurnya nabi? 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Dia menikah 25 tahun tapi belum jadi nabi. 40. 40 tahun. Setelah 40 tahun barulah turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Gua Hiro. Ya. Nah, setelah itu dia jadi nabi, tapi tetap dia ngomong ini, dibilang nih kepada temannya Abu Bakar, kepada pamannya Abu Thalib, kepada istrinya Khadijah. Khadijah beriman, Abu Bakar beriman, anaknya beriman, orang tuanya Abu Bakar beriman. Nah, tapi Abu Thalib belum beriman, tapi dia percaya dengan Nabi Muhammad dan dia menjaga. Kemana Nabi Muhammad dakwah, selalu diikuti, dilindungi. Orang Quraisy takut dengan Abu Thalib. Kenapa? Galak Abu Thalib itu. Ya, Abu Thalib galak, ditakuti, disegani. Maka pada tahun itulah Rasulullah didampingi dengan aman, dia berdakwah sampai 10 tahun jadi nabi, meninggal, wafat pamannya. 10 tahun. Berarti umur nabi berapa tuh? 40 tambah 10. 50 tahun. Ya, 50 tahun. Tapi di sini kalau pas umur 50 tahun tuh Nabi Muhammad pas Nabi Muhammad SAW meninggal dunia tak beberapa lama setelah melaksanakan ibadah haji yang dikenal dengan haji wada, haji terakhir. Itu sambungannya bukan Abu Thalib dan Khadijah yang meninggal. Begitu Khadijah meninggal, ya Abu Thalib meninggal, Khadijah istrinya meninggal juga. Kan Nabi Muhammad sendiri, ya kan? Nabi Muhammad sendiri bersedih yang dinamakan Amul Huzni. Selang beberapa hari, ya menurut riwayat, ya entah hari itu kan banyak, ayaman, hari-hari. Entah setahun itu dihitung hari, bulan. Nabi Muhammad nikah dengan Aisyah radhiyallahu an. Begitu, selang beberapa hari menikah. Nah, tadi ditanyakan haji wada itu setelah haji, kan haji lagi jaya-jayanya umat Islam itu sampai dengan Rasulullah sakit mengadakan haji wada, haji yang terakhir. Umurnya ketika itu usianya 62 tahun. Ya, umur 62 tahun. Umur 62 tahun. Dan 63 Rasulullah meninggal dunia. Setelah mendapatkan wahyu juga dari Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini aku cukupkan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum, dan aku